Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada tokoh di dalam gereja, di dalam Bapak Gereja bernama Hippolytus. Hippolytus yang hidup sekitar abad kedua atau ketiga memberikan sebuah pengajaran yang kita kenal dengan istilah bahtera, gereja bagai bahtera. Dan gereja bagai bahtera itu harus mengarah yang kita kenal dengan ad orientem, mengarah ke timur. Gereja atau bahtera harus mengarah ke timur. Timur itu adalah simbol terbitnya matahari. Timur itu simbolnya kehidupan, timbulnya sebuah pengharapan bahwa sang terang akan muncul. Maka gereja harus mengacu Ecclesia ad orientem. Gereja itu harus menuju ke timur. Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi sebuah gereja di Barcelona yang kita kenal dengan Sagrada Familia, di sana ada sebuah gereja besar yang hampir 100 tahun dibangun baru selesai, dan itu juga simbol dari Ecclesia ad orientem, gereja yang menuju ke arah timur. Hippolytus sudah menggambarkan jauh seperti itu, bahwa gereja itu ketika mengarungi samudra tentu tidak pernah lepas adanya ombak, tidak pernah lepas adanya badai, atau dalam kata lain adanya turbulensi hidup yang sering menghancurkan, bahkan mungkin membelokkan arah itu. Dengan kata lain bahwa sang nakoda itu adalah Kristus sendiri. Sekalipun badai menghantam, kalau Kristus ada, maka badai itu tidak pernah mampu menghancurkan bahtera itu. Di teks sinoptik yang lain digambarkan bagaimana ketika para rasul menuju ke suatu tempat tanpa Yesus dan ada badai besar. Dan pada saat itu Yesus berjalan di atas air. Secara teologis ingin menggambarkan bahwa alam mampu dikalahkan oleh Yesus, maka kemampuan itu adalah nilai keilahian. Maka disitulah ketuhanan muncul, bahwa hanya Tuhan yang mampu mengatasi alam itu. Dalam teks kembali mengatakan bahwa gereja bagai bahtera itu selalu mendapatkan tantangan yang membelokkan arah itu. Kalau kita sebagai rumah tangga ibarat bahtera, maka sebetulnya kalau ketika Anda menyatakan pernikahan waktu itu, gereja bahkan di dalam rumah itu disebut dengan juga gereja, Ecclesia domestica, gitu loh. Bahwa ketika Anda menyatakan kesepakatan perkawinan di dalam gereja, maka pada saat itu Anda membangun sebuah Ecclesia domestica, membangun sebuah gereja rumahan. Kalau keluarga adalah sebagai miniatur dari Ecclesia domestica atau gereja rumahan, tentu dengan sendirinya ada turbulensi kehidupan yang sering mengganggu, seperti halnya kapal yang dibawa ad orientem itu. Berbagai macam tantangan-tantangan yang tentu menghancurkan, bahkan membelokkan, bahkan kadang mengkandaskan kapal itu. Namun ketika kita komitmen pada Kristus sebagai bahtera yang menahkodai itu, maka menjadi suatu hal yang luar biasa. Sisi lain, Bapak Gereja mengajarkan bahwa gereja itu ibarat dilahirkan dari seorang yang terluka, ibarat ibu yang melahirkan. Bapak Ibu atau ibu-ibu yang pernah melahirkan putra-putrinya bisa mengatakan, bisa memberikan pengalamannya betapa melahirkan itu taruhannya adalah kehidupan. Bahkan ibu-ibu yang melahirkan pasti terluka untuk kehidupan baru.
Namun luka seorang ibu untuk melahirkan hal baru tidak serta-merta membenci anak yang dilahirkan itu. Justru dengan kelahiran anak itu Anda merasa bahagia, senang, lupa terhadap luka itu. Artinya bahwa gereja seringkali atau keluarga dibangun dengan hal yang terluka pula, namun harus membuat kebahagiaan itu. Maka di ujungnya dikatakan di dalam bulannya Paus Fransiskus yang kita kenal dengan Misericordia Vultus mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita menampilkan wajah-wajah yang berbelas kasih. Di dalam luka-luka itu kita harus tetap menampilkan kerahiman. Berat, namun itulah kualitas Kristianitas kita. Kerita badai, bahtera yang ada di dalam kehidupan ini menerpa kita. Ingatlah sang nahkoda itu. Ingatlah apa yang dikatakan Paus Fransiskus, Misericordia Vultus. Hendaklah kita selalu memberikan wajah-wajah yang berbelas kasih kepada siapapun yang melukai kita. Sering kita mengatakan bahwa hidup itu terlalu terburu-buru, kenapa cepat sekali dan sebagainya. Tetapi kenapa Anda tidak mau berburu-buru cepat mati? Ya kan ya? Perbedaannya gitu ya. Bahwa manusia pengen menggapai kebahagiaan terburu-buru di dunia, tapi satu yang tidak mau terburu-buru, mati cepat gitu ya. Ada yang pengen mati cepat? Enggak ada kan ya? Enggak ada. Nah, ini mengatakan bahwa apa? Bahwa betapa dunia ini sangat luar biasa menariknya, sehingga maunya cepat berlalu. Dengan ini kita digambarkan bahwa Anda adalah bahtera-bahtera kehidupan di dalam keluarga Anda. Bahwa turbulensi-turbulensi iman pasti ada. Ketika itu terjadi, ingatlah bahwa Kristus sebagai sang nahkoda yang menuntun hidup Anda ad orientem tadi, menuju ke timur, yaitu simbol sebuah kehidupan baru, simbol sang terang muncul. Demikian juga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua ada saatnya Tuhan menyelesaikan itu. Yakinlah, ketika kita mendasarkan bahtera dalam hidup kita, dalam Kristus sebagai kepala, maka sinar itu akan memancarkan dalam hidup kita. Dan itu harus dilandaskan pada ungkapan Paus Fransiskus, yaitu Misericordia Vultus, wajah-wajah yang berbelas kasih. Jangan hanya menampilkan wajah berbelas kasih kalau sudah tanggal tua, tanggal muda pun juga belas kasih kan ya. Jadi kadang-kadang udah tanggal tua tuh mukanya sudah murem gitu kan. Kalau sudah tanggal muda mukanya sinar lagi itu. Jangan-jangan itu ad orientemnya kalau tanggal muda saja, ya kan ya. Tanggal muda, tanggal tua, marilah kita memancarkan sinar itu. Nah kira-kira Bapak Ibu, Anda itu kalau ketemu suami istri ada lingkarannya atau ada tanduknya? Kalau ada lingkarannya pas tanggal muda, tanduknya tanggal tua gitu. Nah, jangan. Mau tanggal tua, tanggal muda, tunjukkan lingkaran belas kasih Misericordia Vultus itu dalam hidup Anda. Kalau Anda bisa menjalankan, inilah yang disebut dengan eklesia, gereja, bagaikan bahtera di mana Allah sebagai nahkodanya, Kristus sebagai nahkoda yang sedang berlayar ad orientem, eklesia ad orientem, gereja yang mengarah ke timur. Ada harapan, ada pencerahan, dan Kristus yang akan mengarahkan itu. Selamat bagi saudara-saudari yang sudah mengikrarkan perkawinan. Semoga dengan bacaan hari ini mengingatkan ikrar Anda saat Anda merayakan perkawinan. Semoga apapun yang Anda hadapi, tetap bersikukuhlah pada Kristus sebagai nahkoda. Tuhan berkati, semoga hidup kita, keluarga Anda menjadi berkah bagi siapapun yang Anda jumpai. Tuhan memberkati.